Bayangkan sebuah kota megah yang disebut-sebut sebagai kota abadi dan permata timur, Konstantinopel. Kota ini berdiri di antara dua benua, Eropa dan Asia, dikelilingi laut yang menjadikannya pusat perdagangan, kekuasaan, sekaligus benteng yang hampir mustahil ditembus. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium, dijaga oleh tembok raksasa Theodosian yang terkenal sebagai pertahanan terkuat di dunia. Banyak raja dan pasukan perkasa telah mencoba menaklukkannya, namun semuanya gagal dan hanya meninggalkan sejarah kegagalan yang panjang. Di tengah mitos keabadian kota itu, ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang begitu terkenal, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nubuat ini menjadi api harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi kaum muslim. Namun, siapa sangka pemimpin yang dimaksud akhirnya benar-benar lahir dari seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih, yang keberaniannya mengubah sejarah dunia selamanya. Sejak kecil, Muhammad II tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan ilmu, iman, dan ambisi besar. Ayahnya, Sultan Murad II, sengaja mendatangkan para ulama, cendekiawan, dan ahli strategi untuk mendidiknya. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh Aka Syamsuddin, seorang ulama sufi yang terkenal dengan keluasan ilmunya sekaligus kebijaksanaannya. Dari beliau, Muhammad kecil tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan memahami hadis, tetapi juga mengerti arti tanggung jawab sebagai pemimpin. Syekh Aka Syamsuddin kerap mengingatkan nubuat Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel, sembari menatap mata murid mudanya dengan penuh keyakinan. Seolah-olah beliau ingin menanamkan pesan bahwa takdir besar itu kelak berada di pundak sang murid. Muhammad pun tumbuh dengan keyakinan kuat bahwa dirinya dipilih untuk misi agung tersebut. Ia tidak hanya menekuni ilmu agama, tetapi juga matematika, filsafat, ilmu teknik, bahkan seni peperangan. Semua itu membuatnya berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menunaikan janji sejarah yang pernah diucapkan Nabi. Ketika Muhammad II naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Murad II, banyak pihak di dalam maupun luar istana yang meragukan kemampuan anak muda berusia belasan tahun ini. Para penasihat senior khawatir ia terlalu muda, terlalu idealis, dan belum cukup berpengalaman untuk mengendalikan sebuah imperium sebesar Utsmaniyah. Bahkan musuh-musuhnya, terutama Bizantium, memandangnya sebelah mata dan berharap kekaisaran itu akan goyah di bawah kepemimpinannya. Namun, Muhammad justru membalikan semua keraguan itu dengan langkah-langkah tegas yang mengejutkan. Ia segera mengonsolidasikan kekuasaan, memperbaiki disiplin tentara, dan menunjukkan visi besarnya, menaklukkan Konstantinopel. Salah satu tindakan monumental yang ia lakukan adalah membangun benteng kokoh bernama Rumeli Hisari di tepi selat Bosporus, tepat berhadapan dengan benteng Anadolu Hisari yang sudah lebih dulu berdiri. Dengan dua benteng ini, jalur laut menuju Konstantinopel berada sepenuhnya dalam kendali Utsmani. Selain itu, ia juga memerintahkan pembuatan meriam raksasa oleh insinyur bernama Orban, yang mampu melontarkan peluru batu sebesar rumah kecil, sebuah teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam peperangan. Tindakan berani ini menjadi tanda bahwa Muhammad bukan sekadar pewaris tahta, melainkan seorang pemimpin muda dengan visi besar yang akan mengubah sejarah. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa menaklukkan Konstantinopel bukanlah sekadar pertempuran fisik, melainkan juga pertarungan strategi, kesabaran, dan keyakinan. Oleh sebab itu, ia tidak terburu-buru menyerang, melainkan menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan. Ia menata kembali angkatan bersenjata Utsmaniyah, memperkuat infanteri, kavaleri, hingga pasukan pemanah yang terlatih disiplin. Armada laut pun diperbesar dan dipersenjatai dengan kapal-kapal perang baru, agar mampu mengimbangi pertahanan Bizantium di Golden Horn. Di sisi lain, Al-Fatih terus memotivasi pasukannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Ia sering mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan terbaik yang disebut Rasulullah. Keyakinan spiritual inilah yang menjadi kekuatan tersembunyi, membuat para prajurit rela berjuang hingga titik darah penghabisan. Tak hanya itu, Al-Fatih juga memanfaatkan teknologi baru berupa meriam raksasa buatan Orban, seorang insinyur asal Hungaria. Meriam ini mampu menembakkan peluru batu raksasa yang bisa menghancurkan tembok setebal apapun. Dengan persiapan matang ini, dari kekuatan militer, strategi perang,
hingga dorongan spiritual, Al-Fatih meneguhkan tekad bahwa waktunya telah tiba untuk mewujudkan nubuat agung yang sudah ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Pada bulan April 1453, detik-detik bersejarah itu pun dimulai. Pasukan Utsmaniyah yang berjumlah lebih dari 100.000 orang mengepung Konstantinopel dari segala sisi. Dari kejauhan, teriakan takbir menggema, bersahutan dengan dentuman meriam raksasa yang menggelegar setiap kali ditembakkan. Peluru batu sebesar rumah menghantam tembok Theodosian yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Siang dan malam, pasukan Utsmani terus menembakkan meriam, menciptakan guncangan yang membuat tanah di dalam kota pun bergetar. Namun, meski sebagian tembok retak, pertahanan Bizantium tetap teguh. Kaisar Konstantine XI mengerahkan segala kekuatan yang tersisa, memperbaiki celah tembok dengan karung pasir, kayu, dan batu. Sementara itu, rantai besi raksasa yang terbentang di mulut Golden Horn membuat armada laut Utsmani tidak bisa masuk ke pelabuhan. Hari demi hari berlalu, pasukan Muslim mulai merasakan keletihan, namun Al-Fatih tidak membiarkan semangat mereka padam. Ia sering mendatangi barisan tentaranya, mengingatkan sabda Nabi, dan menegaskan bahwa setiap tetes keringat dan darah mereka adalah bagian dari sejarah besar. Meski jalan menuju kemenangan masih panjang, tekad mereka justru semakin menyala di bawah bimbingan seorang pemimpin muda yang tidak mengenal kata menyerah. Di tengah kebuntuan pengepungan, ketika meriam-meriam besar hanya mampu meretakkan tembok namun belum memberi jalan masuk, Muhammad Al-Fatih menampilkan kecerdasannya yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rantai raksasa yang membentang di Golden Horn benar-benar menghalangi armada lautnya. Jika dibiarkan, pasukan Bizantium bisa terus mendapatkan suplai melalui pelabuhan. Disinilah lahir strategi brilian yang kelak menggetarkan dunia. Ia memerintahkan agar kapal-kapal perang Ottoman dipindahkan melewati daratan berbukit, sebuah ide yang dianggap gila oleh banyak orang. Ribuan prajurit dan pekerja dikerahkan untuk membuat jalur kayu besar di atas bukit, dilumuri minyak agar licin. Malam hari, di bawah cahaya obor, mereka bekerja tanpa henti, menarik dan mendorong kapal dengan penuh tenaga. Suara kayu berderit, teriakan prajurit, dan dentuman roda kayu menggema di langit malam. Hingga akhirnya, puluhan kapal berhasil berjalan di atas daratan, lalu meluncur kembali ke laut dari sisi lain pelabuhan. Keesokan paginya, Bizantium terkejut melihat kapal-kapal Ottoman sudah berada di Golden Horn dari arah yang mustahil mereka bayangkan. Taktik ini bukan hanya kejutan militer, melainkan pukulan psikologis besar yang meruntuhkan mental lawan dan mengubah jalannya sejarah. Setelah taktik luar biasa itu berhasil, jalannya pertempuran semakin memanas. Kapal-kapal Ottoman yang kini telah memasuki Golden Horn mulai menyerang dari arah yang sama sekali tidak diperkirakan musuh. Di daratan, meriam raksasa terus ditembakkan siang dan malam, membuat tembok Theodosian semakin rapuh. Suasana medan perang benar-benar mencekam. Guntur meriam, panah yang berdesing di udara, teriakan takbir pasukan Muslim, bercampur dengan suara lonceng kota yang dipukul keras sebagai tanda bahaya. Kaisar Konstantine XI dengan gagah berani memimpin langsung pasukan Bizantium, menyemangati tentaranya yang mulai kehilangan harapan. Namun, jumlah pasukan yang sedikit dan tembok yang kian runtuh membuat mereka berada di ambang keputusasaan. Di sisi lain, Muhammad Al-Fatih tak hanya duduk di belakang garis perintah. Ia sering terlihat berada di garis depan, mengawasi setiap gerakan pasukan, memberi instruksi, dan bahkan menyemangati prajurit yang mulai lelah. Dengan wajah penuh keyakinan, ia berkata bahwa kemenangan sudah sangat dekat dan mereka sedang menuliskan sejarah yang akan dikenang selama berabad-abad. Pertempuran pun berubah menjadi ujian terakhir. Siapa yang akan bertahan hingga akhir, dan siapa yang akan menorehkan namanya dalam sejarah dunia. Tanggal 29 Mei 1453 menjadi hari yang akan dikenang selamanya. Setelah berhari-hari ditembaki meriam raksasa, tembok Theodosian akhirnya menunjukkan celah yang cukup besar untuk dimasuki pasukan Utsmani. Fajar itu, Muhammad Al-Fatih memerintahkan serangan umum. Dengan teriakan takbir yang menggema, pasukan Muslim menyerbu dari berbagai arah. Panah-panah melesat bagai hujan, tombak beradu, dan suara dentuman meriam bergema seperti guntur yang tak henti-hentinya. Pertempuran berlangsung sengit, darah tertumpah di setiap sudut, dan jeritan menggema di udara. Kaisar Konstantine XI, meskipun tahu peluangnya hampir nihil, tetap memilih turun ke medan tempur, bertarung hingga akhir sebagai ksatria terakhir Bizantium. Sementara itu, pasukan Utsmani terus mendorong maju, menembus celah,
dan akhirnya berhasil mengibarkan bendera mereka di atas tembok megah Konstantinopel. Saat bendera itu berkibar di bawah langit pagi yang memerah, seluruh pasukan bersorak penuh haru. Bagi mereka, ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi penggenapan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun kini resmi menjadi penakluk Konstantinopel, mencatatkan namanya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah manusia. Setelah kota itu resmi jatuh ke tangan Utsmani, Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel dengan penuh wibawa. Namun berbeda dari gambaran seorang penakluk yang datang membawa kehancuran, ia justru menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bijaksana. Di hadapan rakyat yang ketakutan, Al-Fatih mengumumkan bahwa mereka akan diberi perlindungan. Tidak ada rumah yang boleh dijarah tanpa izin, tidak ada warga sipil yang boleh disakiti. Bahkan, ia menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Yahudi yang tetap memilih tinggal di kota itu. Gereja terbesar, Hagia Sophia, memang dialihfungsikan menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam, tetapi pada saat yang sama, gereja-gereja lain tetap dibiarkan berdiri dan digunakan oleh komunitas Kristiani. Tindakan ini membuat banyak orang yang awalnya takut justru merasa lega dan kagum pada kebijakan sang sultan. Al-Fatih paham bahwa penaklukan sejati bukan hanya merobohkan tembok batu, melainkan juga menaklukkan hati manusia. Sejak hari itu, Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul, dan berdiri sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah, pusat peradaban Islam yang gemilang selama berabad-abad. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga tonggak sejarah yang mengubah arah dunia. Setelah kota itu jatuh, Muhammad Al-Fatih menjadikannya pusat pemerintahan baru Kesultanan Utsmaniyah. Istanbul pun berkembang menjadi jantung peradaban Islam, tempat berkumpulnya ulama, cendekiawan, seniman, dan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Di bawah kepemimpinannya, kota itu dipenuhi pembangunan masjid megah, madrasah, perpustakaan, dan pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan generasi baru penuh kecerdasan. Muhammad Al-Fatih sendiri dikenang bukan hanya sebagai penakluk muda, tetapi juga sebagai pemimpin yang cinta ilmu, adil, dan visioner. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kebesaran seorang pemimpin bukan hanya diukur dari pedang yang dihunus, tetapi dari hati yang mampu merangkul rakyatnya. Hingga kini, namanya tetap harum disebut sebagai sosok yang berhasil mewujudkan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi simbol bahwa keberanian, ilmu, dan iman mampu menaklukkan sesuatu yang dianggap mustahil. Warisannya bukan hanya Istanbul, tetapi juga sebuah pelajaran abadi, bahwa sejarah besar selalu ditulis oleh mereka yang berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkannya.